Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep bihun goreng sederhana untuk menu buka puasa dan sahur. Kenapa sih disebut resep bihun goreng sederhana? Karena bahan-bahannya memang sederhana banget teman-teman, ekonomis, cocok untuk teman-teman yang lagi cari menu hemat budget. Selain hemat budget, cara masaknya pun sangat simpel. Nggak perlu capek-capek ngulek bumbu teman-teman. Pas banget nih kalau lagi buru-buru tapi pengen masak enak. Dah deh pakai aja resep ini. Satset jadi. Yuk kita siapkan bahannya. Pertama yang perlu dibeli adalah bihun ya. Saya pakai bihun merek Bijak, kemudian bawang putih. Lalu lada bubuk sama saori saus tiram. Ini masing-masing satu saset cukup, bahkan lebih. Lalu bahan selanjutnya adalah tomat merah. Jangan yang hijau ya tomatnya, karena cabenya saya akan pakai cabai yang hijau semua. Jadi warna hijaunya saya dapat dari cabai, warna merahnya saya dapat dari tomat. Untuk tomatnya satu aja cukup, ukuran sedang. Kemudian untuk bawang putihnya ini saya pakai 3 bawang putih. Lalu bagaimana dengan bawang merah, kemiri? Saya nggak pakai ya teman-teman. Sesuai dengan judulnya, ini adalah resep bihun goreng sederhana. Apakah bisa enak hanya dengan bawang putih? Sangat bisa, asal teman-teman tahu betul cara masaknya. Sekarang kita kupas-kupas dulu bahan bumbunya ini. Yang pertama untuk bawang putihnya udah dikupas nih. Lanjut ke cabai hijaunya, dipilihin dulu cabai hijau yang kualitasnya bagus, yang kualitasnya jelek tidak usah dipakai karena nanti mempengaruhi masakannya. Nah untuk cabai hijau yang besar ini saya pakai 9. Nah cabai hijau yang rawit juga saya samain, ini saya juga pakai 9. Menurut saya ini tuh rasanya udah pedas ya. Pedas untuk takaran sesuai dengan resep ini. Tapi kalau teman-teman pecinta pedas banget silakan ditambahkan jumlah cabai rawitnya. Lalu ini bahan-bahannya sudah saya cuci bersih karena penting ya cuci bersih untuk menghindari sisa-sisa semprotan pestisida yang menempel. Lanjut kita geprek-geprek bawang putihnya, kemudian cincang kecil-kecil ya. Karena kalau dicincang akan menghasilkan rasa dan aroma yang lebih intens dan menyebar ke seluruh masakan ketimbang daripada bawang putihnya itu diiris tipis-tipis. Jadi bawang putihnya nggak usah diulek ya teman-teman, nggak perlu capek-capek ngulek, kita cincang aja. Lalu bagaimana dengan cabai hijaunya? Cabai hijaunya diiris-iris dengan posisi menyerong seperti di video. Kita lakukan sampai cabai hijau besarnya tuh habis. Nah, kalau cabai hijaunya udah selesai, sekarang lanjut ke tomat ya. Karena untuk cabai yang rawit, ini saya nggak apa-apain. Saya akan masukkan utuh nanti di tahap akhir masakan. Jadi nggak perlu diiris-iris atau dirajang jadi 2 atau jadi 3, nggak perlu ya. Yang kita iris-iris adalah tomatnya. Nah, tomatnya ini juga ngirisnya nggak usah terlalu tipis, karena tomat ini gampang banget hancur ya teman-teman. Nah ini tomatnya saya masukkan satu wadah dengan cabai rawit yang hijau karena nanti dua bahan ini saya akan masukkan bersamaan di tahap akhir kita bikin bihun gorengnya. Nah ini tomatnya udah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita rebus air ya teman-teman. Kita rebus air, kurang lebih airnya tuh saya pakai 300 ml air. Nah kalau airnya udah keluar gelembung-gelembung, hampir mendidih, kita masukkan bihunnya. Bihunnya saya hanya pakai 1 keping aja. 1 keping bihun ini nanti jadinya banyak teman-teman. Ini jadi 1 piring besar, kurang lebih ukurannya tuh diameternya 12 cm ya. Sambil direbus, sambil kita urai pelan-pelan, bisa menggunakan garpu, bisa menggunakan penjepit gorengan seperti yang saya lakukan. Saya pakai penjepit seperti ini ya, jadi biar lebih mudah untuk memisahkan atau menguraikan bihunnya. Sebenarnya tidak harus direbus juga bisa hanya direndam dengan air, tidak air panas tapi air biasa, namun prosesnya lama. Nah ini bihunnya udah lembut, mau saya angkat, saya tiriskan, kemudian saya pindahkan ke dalam wadah ya. Karena bihunnya ini akan saya lumuri terlebih dahulu sebelum dimasak. Jadi ya tujuan utamanya adalah sebenarnya
mewarnai bihun secara merata ya teman-teman. Jadi saus-sausannya ini, saus tiram sama kecap saya masukkan di awal. Nah, dengan melumuri bihun terlebih dahulu di awal, seluruh helai bihun akan terlapisi warna coklat karamel secara konsisten saat dimasak. Jadi, mencegah adanya bagian yang pucat atau tidak merata warnanya. Nah, jika sudah merata, langsung kita tumis dulu bawang putihnya ya, karena ini adalah bumbu tunggal, bisa dibilang ya, tidak menggunakan kemiri dan bawang merah, jadi memasaknya harus benar-benar betul caranya. Masak dengan api sedang, kemudian aduk terus-menerus secara konsisten ya. Ini bertujuan memastikan panas merata dan mencegah bagian bawang putih ini gosong. Jika warnanya sudah berubah ya dan mengeluarkan aroma harum, jangan sampai gosong, segera kita masukkan bumbu yang lain, dalam hal ini cabai hijaunya. Karena kalau bawang putih kelamaan dan pahit itu aromanya akan memberikan kuat banget gitu pada seluruh masakan kalau sampai ada bawang putihnya itu gosong. Beri air, lalu kita masukkan bihun yang udah tadi kita rebus terlebih dahulu. Beri seasoning ya teman-teman. Di sini saya pakai garam, setengah sendok teh garam. Kemudian selain garam saya juga tambahkan gula pasir setengah sendok teh dan lada bubuknya ini saya nggak pakai semua. Jadi hanya setengah saset aja teman-teman. Saya juga tambahkan micinnya setengah sendok teh micin. Nanti di kolom deskripsi ada ya teman-teman, semua bahan-bahannya lengkap saya cantumkan. Nah, di sini tinggal diaduk aja secara merata agar seasoning yang kita tadi tambahkan, garam, gula pasir, penyedap itu tercampur dengan merata. Nah, karena sudah menambahkan kecap di awal, kita tidak perlu menambahkan banyak kecap dan mengaduknya dengan panik ya. Saat bihun sudah berada di wajan panas, itu justru akan membuat bihun hancur dan matangnya tuh nggak rata. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau rasanya udah pas, udah sesuai, boleh tomat sama cabai rawit yang hijau ini, yang utuh ini masuk ya. Jadi masukinnya di tahap terakhir. Aduk-aduk sebentar untuk memastikan kedua bahan terakhir ini, yaitu tomat dan cabai rawit hijaunya ini layu ya. Nggak usah terlalu lama sebenarnya. Dan juga memastikan agar air yang kita beri tadi terserap sempurna ya. Jadi benar-benar hasilnya itu bihun goreng, bukan bihun kuah. Rasanya pun lebih gurih ketika airnya itu terserap habis. Nah, ini dia bihun gorengnya udah siap disajikan. Bener-bener resep bihun goreng sederhana karena hanya pakai tomat dan cabai hijau ya, sama bawang putih dan lada bubuk sama saori. Udah, ini simple banget. Nggak perlu capek-capek ulek bumbunya juga insya Allah ekonomis, hemat budget ya teman-teman. Semoga resep bihun goreng sederhana ini cocok untuk menu buka puasa dan sahur. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.